Bagaimana kalau Timnas Indonesia memiliki lini tengah yang bukan hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu mengatur tempo, membangun serangan, dan memberikan tekanan kepada lawan dari berbagai sisi? Nama-nama seperti Tom Hye, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, hingga Kevin Dix membuat sektor tengah dan area tengah ke sayap Timnas Indonesia terlihat semakin komplet. Dengan perpaduan pengalaman, kemampuan membaca permainan, kualitas umpan, serta fisik yang mumpuni, lini tengah Indonesia bisa menjadi salah satu senjata utama untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026. Pertanyaannya sekarang, seberapa istimewa kombinasi pemain-pemain tersebut dan bagaimana John Herdman bisa memaksimalkan kualitas mereka? Simak sampai akhir, karena ada satu hal yang membuat kombinasi ini sangat menarik. Tom Hye, jantung permainan Timnas Indonesia. Kita mulai dari nama yang sudah sangat dikenal oleh supporter Indonesia, yaitu Tom Hye. Gelandang satu ini bisa disebut sebagai salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam membangun permainan dari lini tengah. Tom Hye memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan sebuah tim. Dia bisa menerima bola dari lini belakang, mengatur tempo, kemudian mengalirkan bola ke area depan. Ketika Timnas Indonesia membutuhkan ketenangan, Tom Hye bisa menjadi pemain yang menjaga ritme permainan. Ketika Indonesia ingin bermain lebih agresif, kualitas umpannya bisa membantu mempercepat serangan. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan progresif. Bayangkan, ketika lini belakang Indonesia berhasil merebut bola, bola kemudian diberikan kepada Tom Hye. Dari situ, Tom bisa mengubah situasi bertahan menjadi serangan hanya dengan 1 atau 2 sentuhan. Inilah kualitas yang membuat perannya begitu penting. Tom bukan sekedar gelandang yang bertugas mengoper bola. Dia bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dengan keberadaan pemain seperti Tom Hye, Indonesia memiliki sosok yang bisa menjadi pengatur permainan dari area tengah. Joey Pelupessy, tenaga dan pengalaman di lini tengah. Kemudian ada Joey Pelupessy. Kehadiran Joey memberikan karakter yang berbeda. Jika Tom Hye lebih dikenal sebagai pengatur permainan, Joey bisa memberikan keseimbangan melalui kerja keras, duel, pressing, dan kemampuan menjaga area tengah. Dalam pertandingan dengan intensitas tinggi, pemain seperti Joey sangat penting. Mengapa? Karena tidak semua pertandingan bisa dimenangkan hanya dengan mengandalkan kualitas teknik. Ada saatnya Timnas Indonesia harus bertarung dalam duel fisik. Ada saatnya Indonesia harus melakukan pressing. Dan ada saatnya lini tengah harus bekerja keras untuk menghentikan serangan lawan sebelum masuk ke area pertahanan. Di situ, peran Joey Pelupessy bisa sangat berharga. Joey dapat menjadi pemain yang membantu memberikan perlindungan kepada lini belakang, sekaligus membuka ruang bagi pemain kreatif untuk bergerak lebih bebas. Jika Tom menjadi otak permainan, Joey bisa menjadi salah satu pekerja keras yang menjaga keseimbangan. Kombinasi seperti ini sangat penting. Satu pemain memiliki kemampuan mengatur permainan, satu pemain lainnya memberikan energi dan perlindungan. Dan ketika keduanya berada dalam kondisi terbaik, lini tengah Indonesia bisa menjadi jauh lebih sulit ditembus. Calvin Verdonk, senjata dari sisi kiri. Selanjutnya, ada nama yang juga sangat menarik, yaitu Calvin Verdonk. Calvin memang lebih sering beroperasi dari area pertahanan dan sisi kiri. Namun, dalam skema modern, peran pemain seperti Calvin tidak berhenti hanya di lini belakang. Ketika Indonesia menguasai bola, Calvin bisa bergerak naik dan membantu membangun serangan. Dia bisa memberikan opsi tambahan di sisi kiri. Pergerakannya juga dapat membuka ruang bagi pemain lain. Inilah yang membuat sepak bola modern sangat fleksibel. Seorang pemain bertahan tidak harus selalu berada di belakang. Ketika tim menguasai bola, pemain tersebut bisa berubah menjadi bagian dari struktur serangan. Calvin memiliki kemampuan untuk membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Dan jika John Herdman mampu memanfaatkan pergerakan Calvin dengan tepat, sisi kiri Indonesia bisa menjadi salah satu sumber serangan yang berbahaya. Bayangkan, Tom Hye mengirimkan bola ke sisi kiri, Calvin bergerak naik. Pemain lawan kemudian harus memilih, menutup ruang Calvin atau menjaga pemain lain yang masuk ke kotak penalti. Disinilah muncul ruang. Dan ruang kecil sekalipun bisa menjadi sangat berbahaya jika dimanfaatkan dengan cepat. Kevin Dix, pemain serba bisa. Kemudian ada Kevin Dix. Ketika Indonesia menyerang, dia bisa membantu menciptakan kelebihan jumlah pemain. Ketika kehilangan bola, dia bisa segera kembali membantu pertahanan. Artinya, Kevin bukan hanya pemain yang berguna ketika Indonesia menguasai bola. Dia juga penting ketika Indonesia kehilangan penguasaan bola. Dan kemampuan melakukan transisi dengan cepat seperti ini akan sangat dibutuhkan dalam pertandingan dengan tempo tinggi.
Kombinasi yang bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Sekarang, bayangkan keempat pemain ini berada dalam satu struktur permainan. Tom Hye menjadi pengatur tempo. Joey Pelupesi memberikan keseimbangan dan tenaga. Calvin Verdong memberikan opsi dari sisi kiri. Kevin Dix memberikan fleksibilitas dari sisi kanan dan area pertahanan. Kombinasi ini membuat Indonesia memiliki banyak pilihan. Ketika ingin menguasai pertandingan, Tom bisa menjadi pusat distribusi bola. Ketika ingin memenangkan duel di tengah, Joey bisa membantu memberikan tekanan. Ketika ingin menyerang dari sisi kiri, Calvin bisa menjadi tambahan kekuatan. Dan ketika ingin membangun serangan melalui sisi kanan, Kevin Dix bisa menjadi salah satu opsi penting. Inilah yang membuat lini tengah Indonesia terlihat istimewa. Bukan hanya karena nama pemainnya, tetapi karena setiap pemain memiliki karakter berbeda yang bisa saling melengkapi. John Hartman harus menemukan formasi terbaik. Namun, semua kualitas tersebut tetap membutuhkan satu hal, yaitu taktik yang tepat dari John Hartman. Pelatih harus mampu menentukan siapa yang bermain lebih dalam, siapa yang diberi kebebasan bergerak, dan siapa yang bertugas menjaga keseimbangan ketika Indonesia sedang menyerang. Jangan sampai terlalu banyak pemain bergerak ke depan sehingga meninggalkan ruang kosong di belakang. Karena semakin banyak pemain yang membantu serangan, semakin besar pula resiko ketika kehilangan bola. Disinilah kecerdasan taktik sangat dibutuhkan. John Hartman harus menemukan formula yang membuat pemain-pemain ini bisa mengeluarkan kemampuan terbaik tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Jika berhasil, Indonesia bisa memiliki lini tengah yang sangat sulit dikalahkan. Apa yang membuat lini tengah ini berbahaya? Ada 3 alasan utama. Pertama adalah pengalaman. Pemain-pemain seperti Tom Hye, Joey Pelupesi, Calvin Verdong, dan Kevin Dix memiliki pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Kedua adalah fleksibilitas. Mereka tidak terpaku pada satu fungsi saja. Mereka bisa membantu bertahan, membangun serangan, melakukan pressing, hingga menciptakan ruang. Ketiga adalah keseimbangan. Indonesia tidak hanya memiliki pemain yang kreatif. Indonesia juga memiliki pemain yang mampu bekerja keras dan menjaga struktur permainan. Dan keseimbangan inilah yang sering menjadi pembeda antara tim yang sekadar memiliki pemain bagus dengan tim yang benar-benar mampu bermain sebagai sebuah kesatuan. FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung pembuktian. FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia. Target? Tentu bukan hanya bermain. Supporter ingin melihat Indonesia tampil dominan, ingin melihat permainan yang lebih terorganisasi, dan tentu saja ingin melihat Garuda mengangkat trofi. Untuk mencapai target tersebut, lini tengah akan memegang peranan yang sangat besar. Striker bisa mencetak gol. Back bisa menghentikan serangan. Tetapi, lini tengah adalah area yang menghubungkan semuanya. Jika lini tengah kuat, pertahanan bisa mendapatkan perlindungan. Jika lini tengah mampu menguasai bola, lini depan bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Dan jika lini tengah mampu mengatur tempo, Indonesia bisa menentukan bagaimana pertandingan dimainkan. Karena itu, jangan heran jika performa Tom Hye, Joey Pelupesi, Calvin Verdong, dan Kevin Dix nantinya menjadi salah satu faktor yang paling banyak diperhatikan. Jadi, apakah timnas Indonesia memiliki lini tengah yang istimewa? Dengan kombinasi Tom Hye, Joey Pelupesi, Calvin Verdong, dan Kevin Dix, jawabannya tentu sangat menarik untuk dinantikan. Tom Hye bisa menjadi otak permainan. Joey Pelupesi bisa menjadi pekerja keras sekaligus penjaga keseimbangan. Calvin Verdong bisa memberikan kekuatan dari sisi kiri. Sementara, Kevin Dix memberikan fleksibilitas dan pengalaman dari sisi kanan maupun area pertahanan. Jika John Hartman mampu meramu semuanya dengan strategi yang tepat, lini tengah Indonesia bukan hanya terlihat mewah di atas kertas, tetapi bisa benar-benar menjadi mesin permainan timnas Indonesia. Dan, kalau lini tengah mampu menguasai pertandingan, lini depan mendapatkan suplai bola yang cukup, sementara lini belakang tetap solid. Bukan tidak mungkin, timnas Indonesia tampil sangat kuat di FIFA ASEAN Cup 2026. Sekarang, pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian, siapa yang paling penting di lini tengah timnas Indonesia? Tom Hye, Joey Pelupesi, Calvin Verdong, atau Kevin Dix? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Jangan lupa, dukung terus timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda menuju kejayaan belum selesai. Garuda di dadaku. Indonesia, kebanggaanku.